Salam, Bapak Ibu Saudara Saudari dalam Kristus. Tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan kali ini. Bagi yang ingin imannya dikuatkan dan menemukan kehendak Tuhan di zaman now, baca dan dengarlah khotbah ini sampai akhir. Yang ingin membantu, tolong subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share atau bagikan kepada sebanyak mungkin kawan kita sebagai partisipasi Anda ikut memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Semuanya itu gratis. Terima kasih dan Tuhan memberkati Anda semua. Damai sejahtera Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu kiranya memenuhi kehidupan kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Engkau telah menghantar kami hingga kepada minggu Advent yang kedua ini, dan kami yakin Kau akan tuntun kami sampai tahun depan, dan berikanlah kesehatan rohani dan jasmani kepada kami dalam merenungkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Firman yang akan kita pahami untuk menemukan kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman now ditentukan dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai 14. Mari kita baca dan dengarkan apa dikatakan dalam perikop ini. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman yang akan kita pahami, dan dari sana akan kita temukan kehendak Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sambut keselamatan yang sudah dekat, yang akan dianugerahkan Tuhan. Berbahagialah dan diberkatilah siapapun yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus dalam kehidupannya. Amin. Dapat disambut dengan nyanyian doa firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus, di bawah ini ada beberapa poin pemahaman sehubungan dengan firman ini yang menguatkan iman kita, dan pemahaman yang memperdalam teologi kita, serta usulan perbuatan yang akan kita lakukan berdasarkan kehendak Tuhan yang Maha Pengasih itu. Yang pertama, seperti Mazmur-Mazmur lainnya, Mazmur 85 ini yang ditulis oleh Bani Korah merupakan ungkapan pergumulan iman dalam pergaulan orang percaya dengan Tuhan Jehovah Elohim. Bani Korah sudah bekerja di bait suci Tuhan di Yerusalem sejak zaman sebelum pembuangan. Ada beberapa mazmur yang mereka ciptakan, misalnya Mazmur 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87, dan 88. Mereka menjadi penyanyi di bait suci atau di kenisah, dan baca itu 2 Tawarikh 20 ayat 19. Kisah dalam 2 Tawarikh 20, yakni perang umat Yehuda melawan Bani Amon dan Bani Moab,
bisa saja menjadi latar belakang diciptakannya Mazmur 85 ini. Alasannya, bahwa tegaknya kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Raja Yehosafat merupakan bukti bahwa Tuhan telah berkenan kepada tanahnya. Seperti dikatakan dalam Mazmur 85 ayat 2. Dan Tuhan sudah berkenan memulihkan keadaan Yakub, mengampuni kesalahan umatnya, dan menutupi segala dosa umatnya yang dilakukan di zaman pemerintahan raja-raja sebelum Yehosafat. Dan Tuhan telah menyurutkan segala gemasnya dan meredakan murkanya yang menyala-nyala, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 85 ayat 2-4. Yehosafat adalah raja yang mematuhi perintah Tuhan Jehovah, berbeda dengan raja-raja yang digantikannya. Tetapi karena bangsa Moab dan bangsa Amon bangkit berperang melawan Yehuda, melawan Raja Yehosafat dengan bala tentara yang sangat kuat, dan menurut perhitungan Raja Yehosafat, tentara Yehuda tidak akan mampu mengalahkan musuhnya tersebut. Maka Raja Yehosafat mengajak seluruh rakyatnya berdoa kepada Tuhan. Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Elohim Israel dengan suara yang sangat nyaring. Mereka menyanyikan, "Pulihkanlah kami ya Tuhan, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan yang daripadamu." Demikian didoakan sambil dinyanyikan dalam Mazmur 85 ayat 5-8. Tuhan bertempur melawan Bani Amon dan Bani Moab, dan tentara Yuda harus maju ke medan perang walaupun tidak perlu berbuat apa-apa. Lalu waktu itu Tuhan memberikan kemenangan bagi Yehuda. Dengan demikian, Tuhan Yahweh Elohim memberikan keselamatan kepada bangsa Yehuda. Dengan kemenangan dan keselamatan itu, Tuhan hendak berbicara tentang damai sejahtera kepada umatnya Yehuda, kepada orang-orang yang dikasihinya. Untuk itu umat Tuhan, pribadi lepas pribadi maupun secara bersama-sama, wajib mendengar firman Tuhan tersebut. Tuhan menginginkan ada damai sejahtera di tengah-tengah umatnya, bahkan di tengah-tengah umat manusia. Keinginan itu juga masih berlaku sampai sekarang. Makanya sewaktu iblis dengan pasukan mautnya hendak menyerbu umat Tuhan, dia sendiri yang berperang melawan iblis dan segala pasukannya. Tetapi umat Tuhan harus turut juga dalam medan peperangan itu, walau tidak perlu ikut menembakkan peluru. Dengan peristiwa Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bandingkan Yohanes 3 ayat 16. Tidak binasa dan hidup dalam kekekalan, itu adalah damai sejahtera. Dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus, firman damai itu dinyanyikan para malaikat, mengatakan, "Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian dalam Lukas 2 ayat 14. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sama seperti para gembala itu, kita datang menyongsong damai sejahtera itu dengan bersujud di kaki Yesus Kristus. Mari kita bawa persembahan kita, yakni hati kita, roh dan tubuh kita, dan segala milik kita ke hadapannya, agar Dia memberkatinya
untuk kita gunakan. Yang kedua, Bapak Ibu, tujuan Tuhan membicarakan atau memberikan damai sejahtera itu kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya adalah agar mereka tidak kembali kepada kebodohan. Dalam bahasa Tuba, Hauton, Ibrani, Kislah, Jerman, Torheit, Lai terjemahan Lamat, kebebalan, Inggris, Poli, Latin, Kor. Yang dimaksud dengan kebodohan adalah belajar tentang yang dianggap baik kepada dewa-dewa asing atau berhala-berhala. Bandingkan Yeremia 10 ayat 8. Atau percaya kepada hatinya sendiri yang jahat. Contoh perbuatan Saul menurut 1 Samuel 26 ayat 21. Kebodohan di sana adalah Kesil, Ewil, dan Sakal. Bandingkan Amsal 28 ayat 26. Atau kebodohan juga berupa penolakan terhadap hikmat dan didikan Tuhan. Bandingkan Amsal 1 ayat 7. Tuhan memberikan damai sejahtera atau salum kepada umatnya untuk menyadarkan umatnya agar umatnya mau dengan sepenuh hati menyandarkan kehidupan mereka kepada Tuhan Yahweh Elohim saja. Tidak mengandalkan pikiran mereka, tidak tergantung kepada bantuan bangsa-bangsa asing, dan tidak menuruti bualan palsu para dewa-dewi bangsa-bangsa lain melalui nabi-nabi palsu mereka. Tuhan menginginkan umatnya, khususnya kaum Yehuda waktu itu, bertakwa atau takut kepada Tuhan, mau menuruti perintah dan kehendaknya saja. Hanya apabila umatnya bertakwa dan patuh kepada Tuhan, keselamatan yang disediakan Tuhan menjadi bagian hidup dari umatnya tersebut. Dengan demikian, keselamatan yang telah disediakan Tuhan itu hanya sejauh udara dari paru-paru manusia. Begitulah dekatnya. Kalau manusia mau menghirup udara membuat hidupnya berlanjut, maka manusia itu akan selamat. Tetapi apabila manusia tidak mau menghirup udara yang berisi oksigen itu, maka tentu saja manusia itu akan mati dan tidak selamat. Begitulah dekatnya keselamatan itu bagi setiap umat manusia. Demikian juga umat Tuhan. Apabila umat Tuhan tidak mau membuat perintah dan kehendak Tuhan menjadi pedoman kehidupan mereka, maka keselamatan yang telah disediakan Tuhan bagi mereka akan tetap jauh dari mereka dan tidak menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tetapi apabila umat Tuhan mau hidup sesuai perintah dan kehendak Tuhan, maka keselamatan itu akan dengan sendirinya menjadi milik mereka, dan keselamatan itu menjadi nikmat yang luar biasa bagi umat Tuhan. Umat yang mematuhi perintah dan kehendak Tuhan adalah umat yang kembali kepada citra atau fitrah mereka yang semula, yakni memiliki hormat dan kemuliaan sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 8 ayat 6. Kalau suatu negeri didiami oleh bangsa atau umat yang memiliki hormat dan kemuliaan, tentu saja kemuliaan akan berdiam di negeri mereka, di negeri bangsa atau umat itu. Hidup yang terindah dari suatu bangsa di suatu negeri yang merdeka dan berdaulat adalah hidup yang dipenuhi dengan hormat dan kemuliaan. Di sana agama dibuat atau ditaati untuk menghormati harkat kemanusiaan, dan penduduk negeri itu menjunjung tinggi kemuliaan martabat setiap insan di negeri itu, walaupun penduduk negeri itu beraneka ragam budaya, ras, etnis, agama, dan latar belakang hidup. Apabila umat Tuhan hidup dalam hormat dan kemuliaan, pasti
kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kalimat ini merupakan suatu dalil dan kebenaran yang dengan sendirinya akan terjadi apabila manusia hidup dalam hormat dan kemuliaan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan kasih atau eleos asiniroha, güte, mercy, hesed, misericordia, kemurahan, apabila dibarengi dengan atau didasarkan pada kesetiaan, yare, aletheia, kebenaran, truth, veritas, hasitongan. Kasih menjadi tidak pura-pura, melainkan sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Keadilan pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Tanpa keadilan, hidup manusia akan dipenuhi dengan kejahatan yang menimbulkan kekacauan. Manusia yang hidup menurut citranya, yakni hormat dan kemuliaan, pasti akan bekerja adil dan melestarikan keadilan atau hatigoran itu, sehingga damai sejahtera akan langgeng di negerinya. Adalah tanggung jawab setiap pengikut Yesus Kristus untuk terus membuat perbuatan baik atau kasih didasarkan pada kebenaran atau kesetiaan, dan terus-menerus mengusahakan terwujudnya keadilan, sehingga semua lapisan masyarakat merasakan damai sejahtera di Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang bagi kita sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, memang kesetiaan, aletheia, truth, veritas harus tumbuh dari bumi, harus menjadi darah daging umat Tuhan, harus memancar dari kehidupan umat manusia. Umat Tuhan harus setia kepada perintah dan kehendak Tuhan. Sesama umat Tuhan pun harus saling setia melakukan kebaikan-kebaikan. Perbuatan baik itu didasarkan pada keadilan yang dikehendaki oleh Tuhan. Keadilan yang benar adalah keadilan Tuhan, bukan keadilan manusiawi. Keadilan Tuhan itu adalah yang turun dari langit, yakni dari firman Tuhan yang berupa perintah dan kehendak Tuhan yang harus dipatuhi. Budaya, iptek, ideologi, politik, ekonomi, sosio kemasyarakatan, dan keagamaan umat Tuhan harus memancarkan kesetiaan kepada Tuhan maupun kesetiaan kepada sesama umat manusia. Kebenaran yang menuntut kesetiaan tidak boleh diisi dengan hoax dan berita bohong dan perilaku kepalsuan. Semuanya harus benar, betul, dan akurat. Adalah tanggung jawab seluruh umat pengikut Yesus Kristus untuk menumbuhkan kesetiaan di bumi atau dari bumi. Kesetiaan umat Tuhan harus menjadi role model untuk kesetiaan seluruh etnis, budaya, dan agama di negeri ini. Poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai umat Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada umatnya hari depan yang penuh harapan. Bandingkan sebagaimana dikatakan oleh Yeremia dalam pasal 29 ayat 11. Rancangan damai sejahtera itu demi masa depan umatnya yang penuh harapan telah direalisasikan Tuhan melalui kedatangan dirinya dalam Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem dan bekerja untuk keselamatan seluruh umat manusia di tanah Israel selama 33 tahun. Dia mengajarkan
dan menganugerahkan kebaikan kepada umat manusia, pertama-tama kepada bangsa Israel, kemudian kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia. Untuk kebaikan itulah maka dia rela mati di kayu salib, tetapi bangkit kembali setelah mengalahkan maut, sengat iblis itu. Jawaban setiap bangsa untuk anugerah kebaikan ini adalah hasilnya. Sekali lagi, hasilnya. Hidup setiap bangsa, terutama hidup umat Tuhan, pengikut Yesus Kristus, harus berorientasi kepada hasil, bukan berorientasi kepada prosedur dan proses. Pengikut Tuhan yang berada dalam berbagai denominasi gereja itu tidak perlu berdebat kusir tentang kegerejaan mereka masing-masing, tentang teologi serta liturgi ibadah masing-masing. Itu hanya prosedur dan proses. Tetapi mereka harus dapat menunjukkan hasil yang harum bagi Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Hasilnya adalah iman, perbuatan baik, eleos atau hesed, dan kepastian masuk Firdaus atau surga. Hasil ini harus sudah menjadi kenyataan selagi umat Tuhan masih hidup di dunia. Hasil itu harus dapat dipastikan selagi umat Tuhan masih hidup di dunia. Itu bukan hoax dan berita bohong. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara dan saya terpanggil agar hidup berhasil, jangan sampai gagal. Hidup ini harus menjadi berkat, tidak cukup hanya terdaftar sebagai warga gereja. Poin yang kelima, Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah menghamparkan keadilan ke tengah kehidupan umat manusia, dan Dia berjalan di jalan keadilannya. Jejak-jejak kakinya dapat diidentifikasi di semua agama dan kepercayaan, dan sangat nyata dalam agama Yahudi dan agama Kristen. Jalan itu semakin rata, dan jejak kaki Tuhan itu sangat jelas. Sewaktu Tuhan Yesus Kristus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Yesus menyerukan kepada semua orang yang ingin selamat, "Ikutlah aku." Sebagaimana dikatakan dalam Matius 9 ayat 9, Lukas 5 ayat 27, Yohanes 1 ayat 43, kepada orang-orang yang berbeda. Siapapun yang menapak jejak kakinya di jalan ini, dia akan terhantar, tidak terlantar, tetapi terhantar hingga ke kehidupan yang kekal di surga yang penuh kebahagiaan. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus Kristus sedang berdiri di ambang atau di depan pintu kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudariku. Dia hendak memberikan keselamatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia sedang mengetuk pintu dirimu, yakni pikiran, akal sehat, hati nurani, jiwa, roh, dan imanmu. 6 pintu dirimu itu bukalah untuk menyambut Yesus yang membawa keselamatan bagimu. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Yesus Kristus sedang melawat Anda. Dia ingin mengambil alih bebanmu. Dia ingin meringankan langkahmu. Dia ingin menghiburmu, menguatkanmu. Dia ingin menyembuhkanmu, dan Dia ingin menyelamatkanmu. Sambutlah Dia. Jadikan
dirimu menjadi palungan baginya. Selamat Advent, selamat menyongsong hari perayaan Natal. Salam Natal yang mungkin kita rayakan mungkin secara viral. Tuhan memberkati. Amin. Bisa disambut dengan nyanyian doa, firman-Mu berkatilah kekal dalam hatiku. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas keselamatan yang telah Kau sediakan dan begitu dekat kepada diri kami, sebagaimana dekatnya udara nyawa kami dengan tubuh kami. Apabila kami hirup udaranya, tubuh kami akan segar, dan apabila kami sambut keselamatan daripada-Mu, hidup kami akan penuh kebahagiaan, dosa kami akan diampuni, dan kebahagiaan yang daripada-Mu akan kami nikmati sampai kami masuk di surga yang telah Kau sediakan untuk kami. Berkatilah semua umat-Mu Tuhan yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu di minggu-minggu Advent ini, baik kedatangan-Mu dalam kelahiran-Mu maupun dalam kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tobatkanlah seluruh umat manusia agar mereka mendapat keselamatan juga ya Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup bangsa kami ke tangan-Mu. Jauhkan segala pihak yang hendak mengacau negeri kami. Berikan hikmat yang daripada-Mu kepada pemerintah kami dan seluruh aparatur negara kami, agar mereka dapat menegakkan keadilan yang daripada-Mu, sehingga keadilan dengan damai sejahtera bercium-ciuman di negeri kami, dan kasih serta kesetiaan akan berjumpa. Agama-agama menjadi alat-Mu mengasihi seluruh umat manusia, bukan menciptakan diskriminasi dan memicu perselisihan atau kebencian satu sama lain. Tetapi setiap agama mengajarkan kasih, sehingga semua agama, semua pengikut agama di Indonesia dapat saling mengasihi. Terutama umat-Mu yang Kristiani yang berbagai denominasi itu, timbulkan rasa saling mengasihi yang sangat kuat melalui perbuatan-perbuatan baik. Bapa kami yang di sorga, kami hantar semua ke hadapan-Mu orang-orang atau teman-teman kami yang masih sedang mengalami pandemi COVID-19. Sembuhkan mereka semua Tuhan, dan hentikan penularan-penularan berikutnya. Kiranya semua bangsa kami mematuhi protokol kesehatan yang diaturkan pemerintah, sehingga penularan ini dapat dihentikan. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Engkau berikan, dan kiranya kami diperkenankan hidup sebagai orang-orang yang dosanya telah diampuni. Sempurnakan doa kami yang kami mohonkan kepada-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.